Jadi perhatikan, ujian terberat kita akan datang pada apa yang paling dijunjung tinggi oleh hati kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang menjunjung tinggi cinta dan keluarga. Maka ujian beliau adalah tentang cinta dan keluarga. Kepada ayah, gitu kan, kepada istri, ketika kemudian diutus ke Mesir tentang Sarah, gitu ya, kepada istri dan anak, gitu ya, tentang Hajar dan Ismail yang harus ditinggalkan di lembah Bakah. Kemudian tentang anak yang paling dicintai ketika kemudian harus memilih putranya. Nah, karena ujiannya Ibrahim itu tentang cinta dan keluarga, itulah yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Dan Ibrahim lulus semuanya. Maka beliau disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu salah satu yang paling dijunjung tinggi oleh hati beliau adalah kejujuran. Sejak muda beliau jujur, tidak pernah berdusta, dan beliau sejak kecil digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, amanah, tidak pernah meleset janji maupun kata-katanya semuanya. Sehingga hampir selama 40 tahun beliau digelari Al-Amin tanpa celah. Lalu ketika wahyu tiba, wahyu datang kepada beliau, beliau harus menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tiba-tiba mengatakan kami tidak percaya kepadamu. Padahal 40 tahun. 40 tahun Al-Amin. Ya Allah. Kami tidak mau mempercaya ucapanmu, kami tidak mau mengikuti apa yang kau serukan. Bayangkan orang yang 40 tahun dipercaya semua kata-katanya diikuti, kemudian tiba-tiba orang tidak mau percaya, itu kan guncak. Luar biasanya Nabi SAW juga bisa melewati semua. Nah, Sayyidah Maryam kita tahu karena seorang perempuan beribadah dalam Masjidil Aqsa, tempat yang paling suci, aktivitasnya aktivitas suci, maka yang beliau jaga junjung tinggi adalah kehormatan dan kesucian. Dan Allah mengujinya di situ.